Halo, apa kabar teman-teman semua? Seneng banget nih hari ini aku Keisa bisa menemani teman-teman semua di acara kita kali ini, Tanya Dokter. By the way nih, teman-teman pernah gak sih kalau kalian lagi makan tiba-tiba ngerasa mual dan panas di dada? Atau pernah gak kalian lagi ngopi, tiba-tiba perut tuh kerasa kembung? Nah, pasti gak nyaman banget kan rasanya? Jadi bingung deh, kenapa ya aku kok ngerasain hal ini terus? Dan kalau kalian coba untuk cerita dan minta saran ke orang terdekat, pasti mereka bakal nyangkanya kalau kalian tuh kena mah nih. Wah, kayaknya kamu kena mah nih, atau wah, kayaknya kamu kena asam lambung deh, dan lain-lain. Jadi makin overthinking, dan kalau kalian coba untuk minum obat-obat sekalipun, akhirnya malah ngasih efek ketergantungan. Nah, sebenarnya gejala-gejala tadi itu masih termasuk ke dalam penyakit mah gak sih? Atau gejala-gejala dari penyakit yang lain? Nah, oleh karena itu, hari ini telah hadir juga bersama saya. Kita akan cari tahu jawabannya. Karena hari ini telah hadir bersama saya Dr. Stephanie Wibisono, dokter spesialis penyakit dalam dari RS Mulia Pajajaran Bogor. Halo dok, apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat ya dok. Dan Sehat. nah dok, seperti yang dijelaskan tadi ya, kebanyakan masyarakat awam itu kan nyangkanya kalau kita tuh kena mah nih. Padahal kan selain mah masih ada turunannya yaitu GERD. Nah, sedangkan kebanyakan masyarakat juga masih belum tahu nih apa itu GERD. Jadi sebenarnya untuk GERD sendiri itu apa sih? Jadi perbedaan dari mah dan GERD itu apa? Gejalanya seperti apa? Dan dokter bisa jelaskan lebih detail gak sih GERD itu sebenarnya apa? Oke, jadi kita bicara tentang GERD. GERD itu merupakan singkatan dari gastroesophageal reflux, di mana gastro itu adalah lambung, esophageal itu adalah kerongkongan, dan reflux itu adalah cairan yang naik kembali ke atas. Jadi GERD itu merupakan suatu kelainan pencernaan di mana otot di sphincter esophagus atau di bagian kerongkongannya itu lemah sehingga menyebabkan adanya cairan yang dari lambung, asam itu naik sampai ke atas ke kerongkongan. Nah, itu biasanya gejalanya bisa mulut terasa pahit atau terasa asam, kemudian dada terasa panas atau rasa terbakar, kemudian juga bisa sakit di ulu hati, dan juga rasanya juga sering mengeluhkan kadang suara serak seperti itu. Oke, jadi dok, untuk GERD sendiri itu dari mulai gejalanya seperti batuk serak ya, jadi panas di tenggorokan. Nah, untuk gejala dari perbedaan mah dan GERD itu bisa dibedakan secara detail gak sih perbedaannya mah dan perbedaan gejala mah dan GERD itu seperti apa? Yang harus kita tahu dulu, kalau GERD itu dia cairan asam lambungnya berpindah ke kerongkongan, sedangkan jika mah itu hanya peningkatan asam lambung hanya terlokalisasi di lambung kita. Untuk gejala GERD sendiri itu khasnya ada nyeri telan, kemudian dada rasa terbakar, dan kemudian suara serak. Sedangkan untuk mah sendiri itu yang utama sekali adalah keluhannya biasanya sakit sekali di bagian ulu hati, seperti itu. Oke, jadi teman-teman semuanya, untuk perbedaan mah dan GERD sendiri bisa kita pahami kalau mah itu asam lambung yang sakit asam lambung yang masih terlokalisir di lambung, sementara untuk GERD cairan asam lambung yang naik ke kerongkongan, seperti itu. Nah dok, kita juga ada beberapa pertanyaan menarik nih dari teman-teman semuanya yang bisa kita cari tahu jawabannya. Jadi saya langsung bacakan aja ya untuk pertanyaan pertama dari akun Abdi. Aku kena GERD dan anxiety udah 4 bulan. Gejala dada panas, begah, sesak nafas, punggung sakit, dan pegel. Kadang panas juga. Vertigo, kecemasan berlebih. Udah ke psikiater. Kalau obat habis gejala itu kambuh lagi. Kalau lambung udah sehat, apakah gejala di atas akan hilang juga dok? Nah, sepertinya Kak Abdi ini sudah tahap sampai ke psikiater untuk menangani kecemasannya ya. Jadi dok, bisa dijelaskan nggak sih apakah gejala tersebut bisa hilang di saat kondisi lambungnya juga sudah sehat? Oke.
Saya mencoba menjawab, jadi GERD itu sangat erat kaitannya dengan anxiety atau kecemasan. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu bahwa ketika kita cemas berlebih, otomatis hormon yang ada di otak kita itu akan memacu adanya simpatis kita untuk menyebabkan asam lambung kita menjadi lebih tinggi dibanding normal. Nah, pasien-pasien dengan anxiety otomatis akan menyebabkan asam lambungnya itu naik. Setelah itu dia akan menyebabkan, karena asam lambungnya naik, otomatis paparan asam lambung yang lama kemudian itu akan menyebabkan otot di dalam sphincter esofagus atau kerongkongan kita itu lemah. Nah, sehingga menyebabkan caranya bisa naik sampai ke kerongkongan dan akan seperti siklus lingkaran setan seperti itu. Jadi GERD dan anxiety akan berhubungan sangat erat sekali. Nah, untuk pertanyaan tadi dari akun Abdi, jadi untuk pasien-pasien yang sudah ke psikiater, kemudian setelah obatnya itu dihentikan, kemudian akan kambuh lagi. Jadi intinya adalah mindset yang harus diatur. Untuk masalah anxiety-nya bisa dikonsultasikan dengan psikiater. Namun untuk masalah GERD-nya, intinya adalah menjaga agar asam lambungnya itu tidak dalam kondisi yang sangat tinggi. Pertama dengan lifestyle terutama, kemudian pola pikir, dan yang ketiga kita bisa bantu dengan obat-obatan untuk menurunkan asam lambung itu sendiri. Oke, jadi untuk Kak Abdi di sini untuk mengurangi kecemasan, kakak bisa ngubah lifestyle kakak untuk lebih menjaga pola makan mungkin ya, dan untuk menjaga pikiran dan agar anxiety atau kecemasan itu tidak kambuh lagi. Dan untuk gejalanya sendiri berarti akan hilang juga ya dok setelah kondisi lambung itu juga sudah sehat. Ya. Seperti itu Kak Abdi. Dan untuk pertanyaan selanjutnya dari akun Farah Collection nih dok, emang GERD itu bikin haus terus ya? Soalnya gak bisa minum banyak juga karena bikin perut selalu terasa penuh dan kembung. Oke, saya coba menjawab. Sebenarnya kalau untuk hubungan antara tidak bisa mulut jadi kering itu sebenarnya tidak ada hubungan ya. Jadi untuk GERD sendiri kita tahu itu kalau paparan asam lambung yang terlalu tinggi dan menyebabkan reflux itu akan menyebabkan mulut kita tuh terasa pahit. Tapi kalau untuk jadi minum kemudian jadi kembung sih harusnya tidak. Oke. Jadi memang efeknya itu GERD selalu bikin haus karena mungkin tenggorokannya kering karena cairan asam lambungnya ya? Mungkin karena pasien itu merasa seperti ada cairan asam lambung yang naik ke kerongkongan kita, itu menyebabkan mulut kita terasa pahit ataupun terasa asam. Nah itu seperti itu kan karena rasa tidak nyaman, jadi mungkin pasiennya akan bawaannya pengen minum. Seperti itu karena efek cairan asam lambung tersebut yang naik ke kerongkongan membuat rasa asam ataupun pahit di mulut yang kita jadi pengennya tuh minum terus dan jadi terasa haus terus kayak gitu. Nah, oke. Ada lagi nih dok dari pertanyaan dari akun @siu. Aku punya asam lambung udah 2 tahun dan sering kambuh. Kalau kambuh air liur itu rasanya kayak encer gitu. Kenapa ya dok kira-kira? Kalau untuk produksi air liur sendiri dengan produksi air liur encer dengan GERD itu setahu saya memang sangat tidak berhubungan ya. Itu merupakan suatu hal yang berbeda. Nah, selanjutnya nih dok, dari pertanyaan akun @azahra, aslam saya sering kambuh, tapi saking capeknya, akhirnya saya diamkan tidak diobati. Kalau begitu akan bahaya untuk kedepannya gak dok? Iya, jadi kalau untuk asam lambung yang dibiarkan terlalu lama, kemudian akan menyebabkan komplikasi. Untuk komplikasinya apa saja? Jadi karena paparan asam lambung yang naik ke dalam kerongkongan, itu lama-kelamaan akan menyebabkan di daerah sini kita ada pita suara. Itu kita bisa sebut namanya laringitis atau suara menyebabkan jadi serak. Kemudian juga bisa lama-kelamaan karena asam lambung yang lama menyebabkan adanya sakit di paru-paru atau kita bisa bilang pneumonia. Terus kemudian juga bisa menyebabkan paparan asam yang naik terus ke daerah sini, kita akan bisa menyebabkan adanya karies gigi seperti itu. Nah, untuk karies gigi itu contohnya seperti apa sih dok? Karies gigi itu giginya berlubang karena paparan asam yang lama. Jadi sebenarnya idealnya asam lambung itu memang hanya boleh dilokalisasikan di lambung karena itu sangat-sangat pH-nya asam. Jika asam lambung itu berpindah ke tempat yang tidak seharusnya seperti di kerongkongan ataupun di daerah rongga mulut kita, itu kan berarti tidak di tempat yang seharusnya. Nah, itu akan menyebabkan kadar asam yang tidak seharusnya itu akan merusak dari sel-sel di situ. Kalau untuk di gigi
gigi, bisa menyebabkan gigi gampang karies atau gampang berlubang seperti itu. Nah, untuk pneumonia sendiri itu gejalanya itu seperti apa kalau karena komplikasi GERD? Kalau untuk pneumonia sendiri, biasanya pasien akan keluhannya dengan adanya batuk, kemudian adanya sesak. Jadi karena paparan yang asam lambungnya itu reflux untuk naik ke dalam paru-paru, sehingga dalam jangka waktu lama akan bisa menyebabkan jadi batuk, sering suara serak, kemudian sering sesak seperti itu. Dan itu harus segera ke dokter, jangan dibiarkan begitu saja. Baik dok, untuk kesimpulan akan kita berikan setelah yang satu ini. Masih ada beberapa pertanyaan menarik lain dari teman-teman semuanya. Kita akan break dulu dan jeda dulu setelah yang lewat satu ini. Menjaga kesehatan pencernaan dan mendukung gaya hidup sehat. Madu Veta-GERD Herbal merupakan produk nutrasetikal yang dibuat dari madu dan herbal pilihan. Dengan kandungan herbal alami tersebut, dengan efektif membantu mengobati dan mengatasi masalah gangguan pencernaan seperti asam lambung, MAH, radang tenggorokan, bau mulut, dan gejala lain seperti gangguan kecemasan. Miliki segera untuk membantu memelihara kesehatan pencernaan serta untuk mendukung gaya hidup sehat. Hai teman-teman semuanya, terima kasih masih tetap bersama kami. Jadi kesimpulan dari pertanyaan akun Azahra tadi, tentunya akan banyak komplikasi lain ya jika GERD tidak segera ditangani seperti pneumonia, batuk, lalu untuk karies gigi, gigi berlubang, lalu ada masalah juga di paru-parunya. Jadi akan makin banyak komplikasi jika Kak Azahra tetap mendiamkan asam lambung tersebut. Nah, jadi dok, tentunya tidak boleh didiamkan begitu saja ya, harus ada penanganan dokter lebih lanjut pastinya. Jadi seperti itu Kak Azahra. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa saya lanjutkan dok. Jadi dari akun @kevinsakif, tipsnya apa sih biar asam lambung gak kambuh terus? Pakai obat udah gak mempan lagi rasanya. Oke, untuk yang pertama untuk GERD sendiri, kita bahasnya ini tentang GERD ya. Jadi untuk GERD itu tentu yang pertama adalah lifestyle ya. Jadi intinya kita setelah makan itu tidak boleh langsung tiduran. Jadi setelah makan harus diberikan jeda waktu minimal 2-3 jam. Setelah itu baru boleh posisi berbaring atau tiduran. Kemudian juga hindarin konsumsi alkohol, kemudian hindarin rokok atau konsumsi makanan yang pedas ataupun yang asam. Seperti itu. Itu yang utama adalah lifestyle. Kemudian yang kedua adalah kita berpindah dengan medikasi ya, itu dengan obat-obatan. Nah, untuk obat-obatan yang tadi dikonsumsi oleh Mas yang tadi tanya itu kan saya nggak tahu nih obat-obat apa. Jadi untuk obat-obatan lambung itu ada memang sangat-sangat banyak sekali ya yang kita tahu ada di pasaran. Cara kerjanya pun bermacam-macam. Nah, jika memang sudah satu diberikan obat dan kemudian tidak cocok, mungkin bisa diberikan opsi lain dengan cara kerja yang lain. Nah, itu mungkin harus berkonsultasi lagi lebih lanjut dengan dokter, saran saya. Oke. Untuk cara kerja obat-obatan GERD itu dalam mengurangi si asam lambungnya itu cara kerjanya seperti apa dok? Jadi untuk cara kerja asam lambung sebenarnya ada 3 secara umum, secara besarnya. Yang pertama adalah dengan menekan sekresi atau produksi dari asam lambung. Kemudian yang kedua menetralkan juga dari asam lambung itu sendiri. Dan yang ketiga adalah melapisin dari lambung itu sendiri. Itu secara prinsipnya, secara awam seperti itu. Oke. Kalau untuk posisi tidur terbaik untuk penderita GERD itu seperti apa sih? Untuk posisi tidur yang disarankan itu posisi tidur miring ke kiri ya, karena kita tahu lambung itu ada di sebelah kiri kita. Dan posisi tidur yang sangat disarankan tentunya dengan miring posisi ke kiri. Kemudian dan harus tahu juga untuk setelah makan kita harus hindari tidak boleh langsung tidur. Seperti yang sudah saya sampaikan, minimal diberikan jarak 2-3 jam setelah dari makan baru boleh berbaring. Oke, jadi untuk setelah makan kalian bisa berikan jeda sekitar 2-3 jam untuk menetralkan si asam lambungnya ya. Ya. Jadi untuk posisi berbaringnya juga nih kalian juga harus lebih diperhatikan lagi, apalagi untuk penderita GERD bisa berbaring dengan posisi ke kiri saat akan tidur ataupun beristirahat seperti itu. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya dari akun Avani ya,
Udah 1 bulan Aslam suka kambuh, padahal gak suka makan pedas. Faktor apa aja sih dok yang bisa jadi penyebab kena asam lambung? Untuk faktor tadi sebenarnya banyak ya untuk berbagai macam. Yang pertama tentu pola makan, apakah sering makan asam pedas, terus kemudian faktor-faktor yang lain juga dia mungkin sering minum kopi ataupun sering konsumsi alkohol mungkin ya. Kemudian yang kedua juga mungkin salah satunya juga ada kelainan kongenital ataupun kelainan bawaan nih. Nah, kalau untuk kelainan bawaan itu memang kenapa? Jadi di bagian dari kerongkongan kita dengan lambung kita itu kan sebenarnya memang ada namanya sphincter atau seperti klep ya, otot itu yang membatasi di mana asam lambung itu jangan sampai naik ke dalam kerongkongan. Nah, tapi ada pada pasien-pasien tertentu yang dengan kelainan bawaan itu klepnya tidak sempurna sehingga menyebabkan adanya cairan asam lambung itu akan naik nih ke dalam kerongkongan. Nah, kalau pada kasus-kasus seperti itu mungkin sudah perlu dilakukan untuk tindakan operatif. Nah, seperti itu. Kenapa kok tidak baik-baik ya harus dicari tahu detailnya nih sumbernya apa. Jadi tidak semua dengan obat. Oke, jadi untuk GERD sendiri ada masalah dari faktor genetik mungkin ya? Sorry, aku ralat bukan kelainan genetik ya, tapi kelainan bawaan. Kalau kelainan genetik itu kan diturunin nih, contohnya pasien-pasien dengan hipertensi. Tapi kalau untuk kelainan bawaan, jadi dia waktu lahir sudah dengan ada gangguan nih dari di bagian organ-organnya, seperti itu. Oke, jadi untuk faktor genetik dari penderita GERD ini ada atau enggak sebenarnya? Kalau untuk faktor genetik tidak ada. Jadi tapi tidak kalau ada untuk kelainan bawaan masih mungkin bisa. Oke, jadi untuk Avania ada faktor-faktor lain nih selain asam lambung itu kambuh. Jadi selain karena nggak suka makan pedas, bisa karena penyebab lainnya yaitu stres atau kelainan bawaan. Dan juga saya tambahkan sedikit, kalau untuk pasien-pasien yang dengan pasien hamil nih biasanya ataupun pasien-pasien dengan kegemukan itu juga bisa nih memicu untuk terjadinya memperparah dari GERD itu sendiri. Oke, selain karena faktor kehamilan, bisa nggak sih faktor obesitas juga mempengaruhi para penderita GERD? Sangat bisa sekali. Tadi kenapa kok GERD itu bisa menjadi memperparah ya, lebih tepatnya menjadi GERD? Karena pasien-pasien yang obesitas itu dengan berat badan berlebih itu di daerah perutnya otomatis akan menyebabkan tekanan di lambung. Nah, tekanan di lambung itu akan menyebabkan mendesak dari lambung untuk reflux dari cairannya itu sendiri, seperti itu. Oke, banyak faktor ya selain nggak suka makan pedas, tapi bisa juga karena contohnya seperti kehamilan, obesitas, atau faktor kelainan genetik lainnya. Kelainan bawaan. Jadi teman-teman semuanya, ada beberapa pertanyaan lagi. Setelah yang satu ini akan segera kita jawab. Tetap bersama kami di Tanya Dokter. Menjaga kesehatan pencernaan dan mendukung gaya hidup sehat. Madu Veta GERD Herbal merupakan produk nutraceutical yang dibuat dari madu dan herbal pilihan. Dengan kandungan herbal alami tersebut, dengan efektif membantu mengobati dan mengatasi masalah gangguan pencernaan seperti asam lambung, MAH, radang tenggorokan, bau mulut, dan gejala lain seperti gangguan kecemasan. Miliki segera untuk membantu memelihara kesehatan pencernaan serta untuk mendukung gaya hidup sehat. Hai, terima kasih masih bersama kami di Tanya Dokter. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih dari akun Adayani, kalau asam lambung lagi kambuh rasanya sakit banget, tapi belakangan ini badan rasanya pegel banget dok. Tenggorokan pahit, nyeri perut, itu gejala asam juga kan ya dok? Kalau untuk tadi dijelaskan karena dia kan ada keluhan pegal-pegal juga, mungkin itu beda penyakit ya. Tapi kalau untuk GERD sendiri kan kita tahu karena adanya reflux dari asam itu sendiri akan menyebabkan jadi mulut jadi pahit, kemudian suara serak, kemudian kesulitan menelan, kemudian juga dadanya kadang terasa panas seperti itu. Oke, jadi untuk Kak Adayani di sini memang gejala tersebut masuk ke dalam gejala GERD ya, seperti asam mulut, mulut pahit, dan sakit tenggorokan, sulit menelan, itu semua termasuk dalam gejala GERD. Jadi Kakak Adayani bisa langsung nih untuk cari solusi dan alternatif, bisa untuk konsultasi. Nah dok, untuk pertanyaan dari saya nih, jadi ini kan dari sosial media, apa itu
LPR dan hubungannya dengan GERD ya dok, seperti LPR itu apa? Jadi untuk LPR sendiri itu merupakan suatu singkatan ya, di mana LPR itu singkatan laryngopharyngeal reflux, sedangkan kalau GERD gastroesophageal reflux. Nah, kita tahu kalau LPR itu atau laryngopharyngeal reflux, laring itu merupakan suatu pita suara kita kalau bahasa awamnya. Kemudian pharyngeal itu adalah langit-langit mulut kita. Nah, untuk laryngopharyngeal reflux itu, refluxnya itu terjadi di bagian pita suara kita dan sampai ke bagian rongga mulut. Sedangkan untuk GERD sendiri itu dari lambung itu akan naik ke kerongkongan seperti itu. Okay. Untuk gejalanya sebenarnya kurang lebih mirip-mirip. Cuman kalau untuk yang laryngopharyngeal reflux itu mungkin lebih dominan karena dia kenanya di pita suara. Mungkin kadang batuk-batuk ringan, kemudian suaranya jadi rasa mengganjal ataupun suara serak seperti itu. Kurang lebih mirip-mirip memang gejalanya dengan GERD Jadi sendiri. intinya untuk LPR sendiri ini tuh turunannya dari penyakit GERD ya atau seperti apa? Jadi sama-sama reflux, hanya beda tempat saja. Oh. Kalau untuk yang LPR itu lebih kena di daerah laring atau pita suara kita dengan faring atau bagian rongga mulut kita. Sedangkan untuk GERD sendiri itu karena otot di sphincter esofagusnya kita atau di kerongkongan kita itu kurang klepnya itu kurang sempurna sehingga menyebabkan asam dari lambung naik ke kerongkongan. Oke, jadi untuk perbedaannya LPR dan GERD sendiri, itu untuk LPR sendiri sakitnya berfokus di bagian pita suara. Dan untuk GERD itu cairannya asam lambung Naik yang ke dalam naik ke dalam kerongkongan. kerongkongan. Seperti itu. Dan untuk kapan sih sebaiknya menghentikan penggunaan obat-obat asam lambung? Untuk menghentikan obat-obatan asam lambung, sebenarnya saya tidak pernah menyarankan untuk pemberian dalam jangka waktu lama. Jadi saya biasanya untuk menyarankan jika pasien itu sudah reda gejalanya dan sudah tidak ada gejala, boleh untuk di stop obatnya. Namun jika memang nanti akan mulai kambuh kembali karena asam lambung yang tinggi, silakan dikonsumsi kembali, tapi tidak dengan dalam jangka waktu yang lama. Seperti itu. Jadi untuk penggunaan obat-obatan sendiri sih pastinya ada efek ketergantungan mungkin ya dok? Atau seperti apa? Kita tidak menyarankan untuk obat-obat diberikan dalam jangka waktu lama karena bukan masalah efek ketergantungan. Tapi kalau memang sudah diberikan obat dan tapi tidak ada perbaikan tuh harus dicari itu penyebabnya. Jadi tidak selalu dengan obat dan bisa saja kan mungkin obatnya mungkin tidak sesuai yang dengan gejalanya seperti itu. Jadi kadang memang banyak obat lambung yang dijual di pasaran. Jadi kadang pasien bersugesti nih, oh ini sakit perutnya, nanti minum obat lambung. Padahal kan nggak semua sakit perut itu karena lambung ya, gitu. Oke, jadi mungkin ada alternatif lain nggak sih selain untuk orang-orang yang ragu minum obat-obatan karena efek ketergantungannya yang mungkin yang takut dirasakan. Jadi ada alternatif lain atau solusi lain nggak sih selain untuk menggunakan atau mengkonsumsi obat-obatan? Kalau untuk alternatif lain tentunya intinya kita kembali lagi kalau GERD itu kan lifestyle yang utama. Jadi pola makan kita harus atur. Kemudian obat-obatan itu sifatnya hanya membantu seperti menurunkan asam lambungnya, melapisin lambungnya, menetralkan dari pH asamnya. Tapi tidak disarankan dalam jangka waktu yang lama. Mungkin lebih baik berkonsultasi lanjut ya dengan dokter untuk diperiksa lebih lanjut lagi nih kenapa kok kadang sudah tidak mempan seperti itu. Oke, jadi harus ada penanganan dan untuk lebih berkonsultasi lebih lanjut untuk dokter kepada dokter untuk tidak sembarangan meminum obat-obatan dari untuk penyakit GERD tersebut ya teman-teman semuanya. Dan dok, untuk membedakan nih penyakit GERD dengan penyakit pencernaan lainnya itu seperti apa ya? Untuk GERD sendiri tadi kan memang utamanya dia ada 3 besar ya. Jadi yang pertama GERD sendiri itu keluhannya biasanya adalah dada terasa panas ataupun heartburn. Kemudian yang kedua ada kesulitan menelan dan yang ketiga adanya regurgitasi. Kadang regurgitasi itu adalah reflux. Jadi ketika ada cairan rasa dari lambung naik ke dalam kerongkongan itu utama dari GERD itu adalah 3 besar itu tadi. Oke, jadi urutan 3 besar untuk penyakit GERD sendiri yaitu rasa asam di mulut mungkin ya, rasa panas di dada dan juga kesulitan menelan seperti itu. Dan dok, untuk kapan ya saya harus segera mencari pertolongan medis jika mengalami gejala asam lambung? Lebih tepatnya untuk kapan saya mencari pertolongan medis jika GERD saya tuh tidak sembuh-sembuh atau gimana?
Untuk GERD sendiri itu kan juga bisa menyebabkan komplikasi ya kalau dibiarkan dalam jangka waktu tertentu nih. Jadi paparan asam lambung yang lama sendiri kan memang tidak bagus ya, nanti akan menyebabkan jadi komplikasi seperti ada pneumonia, kemudian karies gigi, kemudian juga bisa laringitis ataupun peradangan di pita suara, dan lama-kelamaan juga bisa adanya pengerasan atau struktur nih di bagian kerongkongan kita kalau kita biarkan dalam jangka waktu lama tanpa diobatin. Nah, kalau memang sudah ada gejala, saran saya segera berobat. Oke, jadi untuk teman-teman semua yang sudah mengalami beberapa gejala yang disebutkan dokter tadi, boleh langsung segera berkonsultasi untuk penanganan lebih lanjut. Jangan sampai GERD yang sedang dirasa itu menyebabkan komplikasi penyakit lainnya, seperti itu. Jadi dok, kapan ya operasi yang diperlukan untuk mengatasi asam lambung? Oke, untuk operasi sendiri mungkin di Indonesia agak cukup jarang ya dilakukan untuk pasien-pasien GERD, tapi memang bisa dilakukan. Itu biasanya kita lakukan operasi pada pasien-pasien dengan kelainan bawaan, seperti tadi dijelaskan bahwa ada namanya penyakit itu namanya hiatal hernia ya. Jadi itu ada penyempitan di daerah saluran pencernaannya kita di bagian esofagus dengan bagian lambung perbatasan itu memang sudah bawaan dari lahir. Nah, otomatis karena ada di situ ada defect nih, jadi menyebabkan cairannya itu akan naik terus dari lambung ke kerongkongan. Nah, itu seperti itu mungkin boleh dilakukan untuk tindakan operatif. Nah, jadi untuk hernia sendirinya itu apa sebenarnya? Untuk hernia sendiri memang kelainan karena hiatal hernia ya, itu sebenarnya kelainan bawaan memang. Dari lahir nih dia memang sudah ada kelainan bawaan. Mungkin ataukah karena sewaktu genesis pembentukan dari organ-organnya itu memang tidak sempurna seperti itu. Jadi memang itu bukan kelainan genetik ya, beda. Kelainan genetik dengan kelainan bawaan itu beda. Jadi untuk jika teman-teman sudah mengalami atau mempunyai kelainan bawaan karena contohnya seperti hernia atau mungkin ada struktur nih atau pengerasan di dalam kerongkongan kita karena paparan yang lama, otomatis sel-sel itu berubah jadi sehingga menjadi pengerasan, jadi struktur, itu bisa juga dilakukan indikasi operasi. Untuk struktur itu sendiri apa ya? Struktur itu pengerasan di bagian saluran dari kerongkongan kita karena dia paparan asam yang lama terus menerus dalam jangka waktu lama-lama akan menyebabkan sel-selnya ini berubah nih di bagian yang kerongkongan kita. Oke, jadi untuk teman-teman semua yang sudah mengalami pengerasan di bagian area tenggorokan dan sudah merasakan sakit yang berkepanjangan dan tidak sembuh-sembuh juga, bisa langsung untuk berkonsultasi dan melakukan operasi ya pastinya untuk mengatasi si asam lambung tersebut, seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, pertanyaan terpilih sudah dijawab nih ya, untuk semuanya sudah jelas banget dan itu penjelasannya. Terima kasih untuk Dr. Stephanie sudah hadir menyempatkan waktunya untuk kami, dan buat teman-teman yang mau lanjut konsul sama Dr. Stephanie, teman-teman bisa cari di aplikasi Halo Dokter dengan mengetik Dr. Stephanie Wibisono, atau teman-teman bisa langsung juga datang ke Rumah Sakit Mulia Pajajaran Bogor. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.